Selamat sore saudara-saudaraku, anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari saya sapa kita dalam kasih Tuhan. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama. Bagimu Tuhan yang nyanyi. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji kau selalu, padamu Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabar Injil agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari saya ajak kita membuka epistel kita dari 2 Timotius pasal yang 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kita ikuti dalam hati. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan itu benar. Aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Dan Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup
semakhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami akan menghayati mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Amsal 6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan di depannya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku remaja yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini sangat indah, sangat baik. Pesan singkat, Allah lewat firman ini sangat tidak setuju kalau anak-anak yang telah ditebusnya itu bisa menyimpang dari jalan Tuhan, bisa lari dari apa yang Tuhan kehendaki, atau meninggalkan atau melupakan. Pernah melihat kalung? Oh pasti pernah. Mungkin masing-masing juga punya kalung. Ada kalung terbuat dari berbagai macam bahan. Tapi tidak mungkin orang memakai sebuah kalung tanpa dia tidak sukai. Indah pakai kalung. Sekalipun perlu kita kehati-hatian pakai kalung. Adik-adikku, kalau sampai firman Tuhan ini memesankan nasihat itu bisa ditempatkan seperti kalung, kemanapun dibawa. Dan kemanapun lewat kalung itu orang bisa menyaksikan indahnya hati kita menikmati atau memakai kalung itu. Tentu kita harapkan orang lain juga bisa senang melihat kalung kita. Ya, senang pakai kalung, berbahagialah. Nasihat itu dikalungkan kemanapun kita bawa. Pada saat istirahat kita pakai, pada saat tidur kita pakai, pada saat berjalan di tengah keramaian atau sendiri, atau misalnya kita pergi melakukan pekerjaan, atau dalam suasana santai senang, atau misalnya dalam suasana kita menjadi perhatian orang karena mungkin kita dalam posisi memimpin sesuatu, kita mengalungkan atau kita memakai kalung. Kalau dia kalung misalnya terbuat dari bahan sesuatu lah ya, nah pasti itu kita cintai, kita jaga, kita taruh di tempatnya kalau kita tidak pakai. Nasihat itu dikalungkan. Karena memang nasihat itu adalah penuntun. Kalau nasihat itu melekat di dalam hati kita, nasihat itu telah bisa mengajari mulut kita. Nasihat itu bisa selalu kita dengarkan dan menguasai kita untuk kebaikan. Nasihat itu juga bisa terurai dalam tubuh roh dan jasmani kita. Indah saudara-saudaraku, orang yang mengalungkan nasihat. Dan nasihat itu akan menuntut kita menjadi orang yang bijaksana. Kita tidak sembarangan, kita tidak sembrono, penuh perhitungan. Karena memang orang yang mengalungkan nasihat itu sama dengan ibarat dia menerima, membuka lapang hatinya dan menempatkan nasihat itu dalam hatinya. Produk hatinya adalah segala kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang telah berproduksi dari hati itu akan dapat menepis hal-hal yang mencelakakan, kebencian, tipu daya, atau hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri.
Maka berbahagialah orang yang bisa memberikan tempat dalam hatinya nasihat-nasihat Tuhan. Firman Tuhan kita mengatakan, jika engkau berjalan, Dia akan memimpinya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Aktivitas hidup kita pada suasana lemah, pada suasana sangat energik, kita dipimpin oleh firman Tuhan. Karena perintah itu, karena firman itu adalah pelita dan ajaran itu cahaya. Bayangkan saudara-saudaraku, jalan orang benar yang ditata oleh Tuhan itu ibarat orang selalu diterangi jalannya. Suasana gelap bisa kita lalui. Kita tidak perlu takut dan ragu karena hati kita dapat menguasai kegelapan itu. Kita tidak menjadi orang yang takut atau orang yang tidak mampu menempuh sebuah tujuan. Karena hati kita yang diterangi firman Tuhan itu lebih menerangi semuanya. Maka demikian juga orang yang dapat menerima cahaya itu sebagai pelita hatinya. Dia menerima didikan yang terus-menerus. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan didikan itu. Sebab itu menjadi kesukaan bagi dia. Yang ketiga, saudaraku, betapa indahnya kalau kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita mempunyai makna hadir sebagai tanda-tanda keteladanan. Saudaraku, di tengah kesulitan kita yang ada, ini pun perlu kita tunjukkan. Dalam bentuk apa? Perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan. Di rumah, di luar rumah, dalam hidup pergaulan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari nyanyian 309, Kidung Jemaat 309. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hingga malam hari ini Tuhan mengajak kami menghayati firman yang sungguh-sungguh Tuhan berpihak kepada kami menjadi pelaku kebenaran. Engkau mengalungkan kebaikan itu di leher kami. Tidak hanya sekedar supaya orang melihat, tetapi orang merasakan. Orang dapat berbangga, orang bersyukur lewat tindakan-tindakan anak-anak Tuhan. Peliharalah kami Tuhan, ajari kami. Tengah kesulitan-kesulitan pergumulan kami, kesulitan belajar, kesulitan melakukan sesuatu. Tuhan, banyak sekali tantangan kami di saat ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, berilah kesehatan kepada orang tua kami. Berilah kesehatan juga bagi kebersamaan kami di rumah maupun saudara-saudara kami. Beri kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pimpinlah bangsa dan negara kami ini. Kuasai perjalanan hidup kami Tuhan, agar cita-cita masa depan kami adalah cita-cita yang penuh kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam segala tantangan dan persoalan kami. Ajari kami berlaku sopan dan berlaku baik kepada siapapun. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
biarlah senantiasa memberkati kita. Amin. Selamat malam saudaraku, biarlah kasih Yesus senantiasa bersama-sama, salam sehat.